Udah, kita mulai ya nak. Handoko nanti hubungi ibu ya nak, buat grup untuk BK5E ya, Handoko. Udah ada grupnya Bu. Oh ibu belum dimasukkan? Udah Ibu udah kok Bu. Oh udah, barusan ya? Tadi Bu lihat Semalam, jam Bu. 1? Belum, BK5E. Belum ada di HP Ibu nak, BK5E. Bu lihat ya. 5E. Belum ada. Nah, yang ada D, A sama F. Belum masuk Ibu ke grup. Buat grup bahasa Indonesia. Udah Bu. Nah, ini baru masuk. Oke. Ya, BK5E. Udah. Kita mulai ya nak ya. Karena waktunya berjalan terus ya. Jadi kita mulai hari ini minggu pertama kita kuliah bahasa Indonesia ya, dengan materi-materinya udah Ibu kasih di RPS di Sipadi. Nah, jadi acuan kita adalah ya RPS yang Ibu buat di Sipadi. Nah, jadi kalau Ibu misalnya ya lupa ya ingatkan Ibu ya. Jadi Ibu bukan ini materinya sekarang Bu, tapi yang ini gitu loh ya. Jadi kalau udah dilihat ya jadwal juga udah dapat ya, terus materi si RPS sudah ada, maka ya itulah aturan kita yang mau kita laksanakan mulai hari ini sampai nanti minggu ke-15. Karena minggu ke-16 kita udah UAS. Nah, kita tidak lagi 20 minggu ya, tapi 16 minggu. Dan Ibu di AK2E itu sebagai ya wali kelas. Nah, jadi apapun kejadian kelas itu ya kasih tahu Ibu, kabari Ibu. Nah, ya dosen mana yang tidak masuk ya, atau mahasiswa BK5E siapa yang nggak hadir ya Handoko, biar mudah ya Ibu nanti untuk memberitahukan atau memotivasi ya BK5E, karena kan udah sayang ya udah semester 5 ya kita nggak bisa nanti lulus ya untuk jadi alumni di Politeknik Negeri Medan ya kan, udah semester 5 loh ya, tinggal 1 semester lagi perjalanan kita yaitu semester 6. Jadi kalau bisa ya kita semuanya ya bisalah jadi alumni ya Politeknik Negeri Medan. Kecuali tadi masih semester 2 kan gitu ya. Jadi jangan gara-gara 1 atau 2 mata kuliah kita terhalang ya untuk membuat laporan PKL. Ya kan? Jadi harus kooperatif lah Handoko ya sebagai ketua kelas ya, untuk melaporkan semua kejadian yang ada di kelas. Ya, yang jelas nanti HRAS, rahasia Handoko. Ya, misalnya ada di antara kita ya BK5E yang ada bermasalah sama satu dosen. Ya, jadi nanti yang mahasiswa yang lain juga nggak usah tahu ya di BK5E, apalagi ke kelas lainnya kan, ya, atau dosen-dosen lain juga ya nggak perlu tahu, cukup misalnya ada kejadian ya yang penyelesaiannya nanti Ibu sama mahasiswa yang bersangkutan dengan dosen yang bersangkutan ya, supaya nggak ada masalah, supaya kita bisa ya tamatlah ya dari Politeknik Negeri Medan dengan tidak ada kasus apa-apa. Dan yang penting sama Ibu ya kita lulus bersih lah, biar Ibu nggak malu kan sebagai wali kelas. Ya. Jadi wali kelas ini fungsinya banyak ya nak, ya Ibu pengganti orang tua di rumah. Ya. Jadi apapun tentang pembelajaran kita, ya kabarilah Ibu. Boleh perorangan, boleh Handoko yang melaporkan, boleh terserah. Udah, jadi untuk kita ini sekarang kan udah kurikulum ya, jam belajarnya udah ganti ya. Jadi kita sekarang teorinya 50 menit, nanti tugasnya. Begitu semua dosen. Jadi kalau dilihat itu RPS-nya ya. Jadi buku yang kita pakai itu udah ditentukan nak sama pemerintah, sama Kemendikbud. Jadi coba buka dulu yang menggunakan laptop, ambil HP-nya, tapi kalau menggunakan HP Google Meet-nya nggak bisa lah, ya. Yang menggunakan laptop atau yang ada HP-nya, coba buka nak ya Google.
Coba sekarang buka Google ya. Terus ketik ya. Ketik dia Ristek Dikti. Coba ketik. Disitulah bahan kita nanti. Ristek Dikti. Buka. Cari scroll ke bawah. Nanti ada mata kuliah. Dia ada 3 mata kuliah itu. Ada kewarganegaraan, ada agama, ada bahasa Indonesia. Coba scroll ke bawah. Udah? Ini dia model bukunya. Nampak nggak ya sama anak-anak ibu ya? Jadi buku ajarnya udah ditentukan. Ya, nampak? Ini dia. Ya. Jadi inilah panduan kita. Dan bahan materi-materi yang ibu buat di RPS itulah udah ditentukan dari Kemendikbud. Ya, udah dapat? Coba cari terus, scroll ke bawah. Ya, tadi ketik ya, buka Google, ketik Ristek Dikti. Ya, ada yang udah dapat? Kalau udah ada bilang ya nak, biar itu aja nanti dibuat di grup, biar di download. Nabila udah dapat nak? Oh belum, soalnya ngangguk-ngangguk. Ya, siapa yang udah dapat bilang sama Bu Rumna. Ketik Ristek Dikti, udah scroll ke bawah, cari atau ketik ya mata kuliah bahasa Indonesia. Bisa nggak nanti muncul? Karena tahun lalu gitu juga muncul, ya. Nggak mungkin tahun ini kita nggak muncul kan? Karena ini udah dipakai, udah 3 tahun ini udah dipakai. Sama kakak alumninya lah, ya. 2, satu lagi yang tahun semalam. Semester lalu. Udah nampak? Udah ada nak? Itu ada 5 bab. Tapi 5 bab ya ditambah dengan kedudukan dan fungsi bahasa jadi 6 bab dia. Nampak? Itu dulu harus dapat biar bisa kita mulai ya apa materi-materinya yang terdapat di bab 1 ya, yaitu minggu pertama kedua ibu buat di RPS kedudukan dan fungsi bahasa atau kedudukan dan hakikat bahasa. Ayo siapa yang udah dapat? Kok lama kali? Tahun lalu cepat-cepat lo dapatnya. Ya, Ristek Dikti. Ristek Dikti, udah? Handoko udah dapat? Kalau nggak dapat itu nggak bisa lah nak kita mulai. Nanti ngantuk-ngantuk lah BK 5E ya kan? Bisa? Ada yang bisa? Ayo melapor sama Bu Rumna. Biar di-share di grup. Nggak dapat ya, lama kali. Nampak nak bahan ajarnya? Ayo. Scroll ke bawah dia agak jauh dia. Ada itu nanti mata kuliah. Ada bahasa Indonesia, ada agama, ada kewarganegaraan. Nggak ada yang dapat juga. Jadi Ibu mulai kita ini. Kuliahnya. Iya nak, betul. Iya Handoko. Oke Handoko, share nak di grup. Oke Handoko, share di grup nak, baru nanti di-download. Handoko bisa mendownloadnya dulu, ya kan? Mesti di ini. Share ke grup nak. Nampak itu yang di-share si Handoko, Ibu nampak? BK5E yang lain? Nampak Bu. Nampak ya? Oke. Nampak Ya. Bu. Oke, udah nampak. Teresia nampak? Nampak Bu. Oke ya. Di situ kita lihat ya bahan-bahannya ya.
jadi kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia itu ya mulai dari 72 itu nanti yang ada ejaan yang disempurnakan ya itu namanya. Jadi di kedudukan bahasa ini kita nanti ya banyak dipengaruhi oleh ya bahasa daerah ya kan. Nah, baru nanti bahasa asing. Nah, terus ada nanti bahasa nasional dan bahasa negara, itulah dia tahun 1972 ya. Jadi kalau ini udah dipelajari sebetulnya di SMA ya, tapi kita Ibu hanya mengingatkan ya. Jadi ada pengaruh juga dari bahasa Arab. Tapi yang paling banyak itu adalah ya dari bahasa asing, yaitu bahasa Inggris dengan bahasa daerah. Itu yang banyak yang masuk untuk perbendaharaan kata ya bahasa Indonesia. Untuk bahasa ya yang poin B-nya bahasa baku. Jadi kita tahu bahasa baku ya itu adalah bahasa yang sesuai dari ejaan yang disempurnakan atau EYD. Jadi kalau kita nanti komunikasi lisan ya nggak dibutuhkan yang namanya EYD. Ya kalau lisan ya kenapa ya nggak mungkin kita misalnya ke kantin ya mau membeli kue. Kita bilang ya, berapakah Ibu kuenya Rp5.000? Waduh, ya kan? Ya, atau Ibu Rumna bilang di BK5E ya kan? Ya, selamat pagi, selamat siang BK5E. Ibu mengajar hari ini mata kuliah bahasa Indonesia ya dengan materi kita kedudukan dan fungsi bahasa. Pening lah BK5E ya kan? Ya, tapi kalau bentuk tertulis, itu harus. Ya, harus kita sesuai dengan kaidah bahasa. Apa itu kaidah bahasa? Ya, perhatikan ejaannya, perhatikan diksinya, perhatikan kalimatnya, dan perhatikan paragrafnya. Ya, udah. Itu yang kalau untuk dia bentuk ya tertulis. Jadi kalau kaidah bahasa ini kita namakan juga adalah pakailah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ini slogannya ini sering ada itu ya nak ya di apa namanya di dekat Bandara Polonia yang lama ya di Jalan Juanda itu besar itu dibuat. Pakailah bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Nanti di billboard lagi di Simpang Glugur itu besar itu nak ya. Jadi kalau katanya pakailah bahasa Indonesia yang baik berarti itu untuk lisan. Ya, tapi kalau pakailah bahasa Indonesia yang benar, berarti itu untuk tertulis. Jadi kalau kita bilang mana yang lebih sulit dipahami, tertulis, nak. Ya, misalnya Ibu bilang sama si Nabila, buat dulu kalimat, ya, saya, ya, membeli obat di apotek. Jadi dibuat si Nabila ya apotik misalnya. Ya jelas salah lah nak. Yang benar apa? Apotek. Tapi kalau untuk lisan yang penting Ibu Rumna ngerti ya kan. Ya udah Ibu biarkan aja kalimatnya kalau lisan. Tapi kalau dalam kalimat Ibu bilang salah itu Nabila, bukan apotik tapi apotek. Saya nggak jadi pergi, nggak jadi. Enak kali bilang nggak jadi ya nak. Mana ada. Tapi tidak jadi. Ini masih sering nak ya kesalahan misalnya menuliskan karena. Jadi hati-hatilah. Makanya ya ibu itu kalau membimbing, coba nanti tanya kakak kelasnya yang sekarang lagi sidang. Itu Ibu Rumna satu huruf pun salah kata. Namanya dibaca. Ya. Jadi waktu sidang berapa hari yang lalu ya itu ada mahasiswa membuat karena. Dia bilang, yang benar mana? Karena atau karena? Karena Bu. Tapi yang ditulisnya karena. Mungkin karena dia terbiasa lisannya nggak bagus, ya, maka masuk dia ke dalam bentuk tulisan juga jadinya nggak bagus lah. Kan gitu. Ya. Jadi untuk kata baku bisa itu dilihat di bahannya itu ya, kata baku itu ada di huruf I. Jadi kita mulai masuk nak kedudukan dan fungsi bahasa ini, di situ kan nggak ada bab satunya kan, ya kan nggak ada babnya di situ ya. Tapi kalau di materi ya yang di apa namanya KKNI ya 40 itu ada. Ya masuklah dia itu bab 1. Jadi nanti bab 2-nya ya kita masukkanlah nanti mengeksplorasi teks akademik.
ya di RPS, coba perhatikan. Baru nanti bab 3-nya kita masuklah menjelajah dunia pustaka. Oke, baru nanti masuk ya bab 4-nya kita buat mendesain proposal. Ya, baru masuk bab 5-nya melaporkan hasil penelitiannya. Ya, jadi mendesain proposal berarti mendesain itu membuat. Ya, apa nanti kita buat contoh proposalnya? Tugas akhir. Karena semester depan AK2, AK5E, BK 5E ya, itu nanti nggak lama lagi ya, bulan-bulan 4 tahun depan udah mulai nak ya menulis ya tugas akhir. Jadi kita desainlah proposal kita. Jadi begitu nanti semester 6 kita udah tinggal kasih aja ke Kaprodi, ke Pak Joni, ya baru nanti ACC apa tidak. Kalau ACC kita lanjutkanlah, tinggal mencari datanya, kan gitu ya. Baru nanti kita melaporkan hasil penelitiannya atau hasil proposalnya. Bagaimana melaporkannya sama Burumna? Ya kita buatlah latihan ya atau tugas ya untuk apa namanya, ibu lihat, ibu nilai, ya apakah udah benar dari sistematikanya, dari diksinya atau kata yang digunakan ya. Baru nanti bab 6 mengaktualisasikannya, kita diskusi siapa yang maju kelompoknya nanti. Ya. Jadi kalau mau dia maju ya udah pastilah nilainya lebih tinggi nanti. Kalau nggak mau maju ya nilainya ya rendah lah. Jadi kita lihatlah nanti ya, biar nanti waktu penulisan tugas akhir udah lebih mudah, biar nggak banyak kali coretan-coretan dari pembimbing. Ya, jadi kakak kelasnya yang semester lalu sekarang lagi nulis udah nggak banyak kali kesalahan-kesalahannya. Ya apalagi udah ada buku pedomannya. Jadi acuan kita buku pedoman. Tapi buku pedoman itu kalau nggak Ibu Rumna ajarkan, pening juga, iya kan? Ya. Tapi kalau misalnya ada buku pedomannya, ya Ibu udah ajarkan, itu kan lebih mudah lagi. Kesalahan-kesalahannya nggak fatal dia. Walaupun kita manusia ya, kesalahan itu tidak luput ada, kita belum sempurna kali sama dengan Bu Rumna. Ya mana tahu nanti juga ada pertanyaan-pertanyaan BK 5E, bisa aja suatu saat Ibu nggak bisa jelaskan ya kan, ya mana tahu, ya sama juga dengan BK 5E, ya ada juga nantilah kesilapan sedikit-sedikit, kayak mahasiswa bimbingan Ibu ya, TA-nya masih ada sedikit-sedikit kesalahannya, tapi nggak fatal kali. Ya nggak banyak, tiap lembar ada coretan loh nak, ya itu kejadian misalnya ya 3 tahun yang lalu, ya sekarang bahasa Indonesia udah di semester 5, nanti ada lagi mata kuliah ya, adik kelasnya nanti ada mata kuliah baru itu karya ilmiah, itu lebih enak, lebih mudah lagi nanti ya, adik kelasnya lebih paham lagi, apalagi sejajar, ada bahasa Indonesia, ada karya ilmiah, wah ya baru nanti apa namanya, pembimbingnya bingung, wah udah nggak ada lagi kesalahan mahasiswa bimbingannya, udah cepatlah ACC, nggak perlu lagi sampai 5-6 kali ACC ya kan, cukup 2 kali langsung ACC, udah. Penguji pun ya, penguji 2 pun nggak bingung ya, nggak banyak kali pertanyaan, wah udah bagus ya kan. Jadi kalau udah bagus ya tinggal nanya landasan teorinya lah. Ya apa itu misalnya kan, kalau judul kita misalnya ya apa namanya, analisis ya laporan keuangan pada PT Bank Sumut misalnya, paling dia tanya apa itu nak laporan keuangannya kan, ya apa itu bank, kan enak ya, kan gitu ya. Itulah tujuannya ada bahasa Indonesia di semester 5 ya. Udah, itulah bab-babnya nak yang mau kita pelajari. Tapi sebelumnya ya itu udah Ibu letakkan di RPS ya, di pengumuman. Jadi bisa dilihat kapan aja. Oke. Jadi itulah pedoman kita, itulah acuan kita. Jadi nanti kalau Ibu keluar dari situ bilang, Bu ini belum Bu, bahan ini belum Bu. Udah. Bahan buku ajarnya juga udah ya, udah Ibu kasih, itulah yang kita gunakan. Nanti kalau ada tambahan-tambahannya, nanti Ibu terangkan. Ya, Ibu terangkan kalau nanti BK 5E mau bahan itu, udah Ibu kirim aja melalui WA. Ya. Jadi kita juga menggunakan Google Meet ya, itu tidak setiap saat.
Nah, kadang kalau Ibu kasih tugas ya mandiri, bisa aja nanti BK5E itu ya hanya melalui si Padi pengerjaannya ya, gitu. Jadi semua absen, semua bahan-bahan ya Ibu buat di si Padi. Ya, jadi untuk penugasan ya hari ini itu Ibu buat di di RPS itu memperkenalkan diri. Walaupun ya Ibu mau sidang juga ini anak yang nguji ya, ada setengah jam lagi bisa lah ya. Kita mulai Ibu panggil atau Ibu panggil aja lah ya dari Google Meet ini ya namanya ya. Jadi yang disebutkan nanti nak biar kenal Ibu ya. Mana tahu nanti tahun depan Ibu pembimbing duanya ya kan, atau Ibu penguji duanya ya, jadi udah tahu karakter Ibu itu seperti apa kan gitu. Yang susah nanti nak dosennya nggak pernah masuk ya kan, terus itu ada yang melapor bimbingan Ibu ya, Ibu pembimbing 2, Bu sama Bapak itu nggak pernah masuk Bu, padahal pembimbing 1-nya. Ya, terus dosen pengujinya juga, Bu Bapak ini kayak mana, Ibu ini kayak mana, kenapa nggak pernah masuk Bu katanya, kan nggak semua dosen di perbankan yang masuk ngajar di BK5E kan, waktu dari semester 1 sampai semester 5 sampai semester 6 kan belum tentu masuk ya kan. Jadi kalau udah tahu karakter dosennya kan lebih mudah. Jadi jantung itu pun ya lebih kuat dia. Bu Rumna tahu aku tipenya ya kan. Wah Bu Cut tahu aku tipenya. Oh Bu Nurlinda, Bu Rina kan gitu ya. Jadi lebih mudah kita ya. Udah. Jadi Ibu minta ya mau tahu BK5E itu ya namanya siapa, terus orangnya, kok sekarang masih nampak kan, ya. Tapi kalau nggak disebutkan mahasiswanya masing-masing, bisa aja Ibu lupa kan, ya. Jadi yang disebutkan nanti namanya, terus alamatnya di mana, terus kira-kira mata kuliah apa yang disenangi. Boleh semester 1 ya, karena kita nanti akan membahas itu nak. Ya itu nanti kita bahas di bab 4 ya udah, karena ya topik atau judul itu nak harus ya kita kuasai, dalam arti kita kuasai, kita paham apa bab demi babnya ya kan, untuk mendapatkan topik ya udah, baru ya ada bahannya. Jangan lihat dosennya, aku senang lah sama Bu Cut Nisma, Bu Cut baik kali ngasih aku udah, padahal ya BK5 itu nggak paham apa yang diajarkan Bu Cut misalnya, nggak boleh kita lihat dosennya, tapi kita lihat mata kuliahnya. Ya aku nggak mau lah misalnya ya sama Bu Cut judes, jangan dilihat itunya nak. Ya nggak boleh melihat karakter dosennya, tapi lihatlah mata kuliahnya, itu dia ya. Baru ada bahannya, baru bisa kita batasi topiknya. Maka pasti kita bisa mengerjakan ya tugas akhir tersebut. Kalau sekarang kita untuk membuat tugas akhir itu ya kalau BK5E itu jurusan IPA ya, itu hampir sama sulitnya. Kenapa? Jurusan IPA kan ada yang namanya praktikum. Ya praktikum ini kan kalau di SMA itu kan apa kata yang di buku itu kan harus itu dia, ya kan? Ya, kalau misalnya NaCl tambah ini, jadilah dia biru. Kalau kita punya jadi misalnya Tosca kan biru juga kan, tapi kan sebenarnya Tosca itu hijau kan mengarah. Ada orang bilang setengah biru katanya, mana ada pakai setengah-setengah Tosca itu, ya harus biru kalau di buku. Jadi kalau hasil kita Tosca, ya kan, ulang. Itulah dia kalau praktikum kan waktu di SMA IPA. Ya. Tugas akhir ini pun gitu. Kalau teorinya, dasarnya itu kan teorinya. Ada datanya, kita olah. Ya kalau nggak connect dia, nggak cocok data yang kita olah itu dengan teorinya, ya kan salah. Maka nanti simpulannya, misalnya kalau judulnya pengaruh laporan keuangan pada ini misalnya. Karena salah teorinya, terus kita memasukkan datanya juga salah, maka nanti di simpulannya pasti tidak berpengaruh. Barulah kata penguji, kalau nggak berpengaruh ngapain kau teliti katanya, pening lah kita ya kan. Itulah contohnya.
Jadi membuat tugas akhir itu satunya kuncinya apa itu? Membaca. Banyaklah membaca. Ya. Terus kalau ada pepatah mengatakan, Bu, banyak baca banyak lupa. Itu yang benar. Enggaklah, Bu. Komakan lah, Bu. Sambung ya, Bu. Lebih bagus enggak bacain. Itu payahlah, Nak. Iya kan? Titik. Jadi nenek moyang kita itu udah tahu. Banyak baca banyak lupa. Iya. Titik. Tapi begitu ada kasus, begitu ada masalah, kita bisa menyelesaikannya. Ya, jadi jangan disambung. Lebih bagus, Bu, nggak baca. Waduh, ada kasus, stres sendirilah dia, ya kan? Disalahkannya lah pula nanti dosen pembimbingnya. Ribet kali dosen pembimbing aku, sok kali. Udah betul pun ku buat katanya, ya kan? Kok udah betul dibuat, mana mungkin lah, ya disuruh revisi sama dosennya. Kenapa dosennya misalnya setiap halaman tugas akhirnya itu banyak kali coretan? Karena ya dia malu nanti tugas akhir kita itu kalau dibiarkan. Kenapa? Kan ada nama dia di situ. Dia mempertaruhkan namanya juga anak di tugas akhir kita. Itu. Ya, makanya ada tiap lembar coretannya. Tapi karena Ibu Rumna udah masuk ngajar ya, untuk supaya jangan banyak kali kesalahan-kesalahan dalam penulisan. Ya, jadi itu ininya ya. Jadi tadi ingat ya, nama, terus ya alamat, mata kuliah yang disenangi. Boleh 1 sampai 4. Ya, boleh. Mata kuliah Ibu nggak boleh ya. Ya, SKSD nanti karena Ibu wali kelasnya. Ya, jangan mata kuliah Ibu. Ya. Terus hobinya. Hobinya Ibu mau tahu karena nanti kan 2 bulan lagi mungkin ada perlombaan-perlombaan PKM, PEB, apa-apa itu namanya ya. Bisa ikut kita. Mana tahu ada yang hobinya menulis. Oke. Kita mulai dari Aditya. Mana si Aditya? Saya, Bu. Sebutkan Aditya. Perkenalkan, Bu, nama saya Aditya Fatandi. Alamat saya di Pematang Siantar. Mata kuliah yang diminati komunikasi bisnis. Kalau hobinya bermain bulu tangkis, Bu. Oke, bulu tangkis. Terima kasih Aditya. Angelic. Sama, Bu. Ya, Bu. Selamat siang, Bu. Perkenalkan, nama saya Angelic Stefani Utagaol. Alamat rumah saya di Jalan Sederhana nomor 13. Untuk hobi saya memasak dan mata kuliah. Tunggu dulu, Angelic, Medan atau di mana? Di Medan, Bu. Medan. Terus? Hobinya memasak. Mata kuliah yang diminati itu manajemen kredit dengan operasional bank. Oke, manajemen kredit anak Pak Joni ya. Oke. Bunga Septiani. Mana si Bunga? Oke. Bunga. Ya, saya, Bu. Sebutkan namanya. Perkenalkan, saya Bunga Septiani, alamat Mandailing Natal, mata pelajaran yang disukai hukum bisnis, hobi menari. Menari, oke ya. LP, mana LP? Saya, Bu. Perkenalkan, nama saya LP Deryani Brusun Lingga. Saya tinggal di Desa Lingga, Kabanjahe, Bu. Hobi saya membaca dan memasak. Mata kuliah yang disukai akuntansi dan operasional bank, Bu. Akuntansi dan operasional bank. Sayangnya LP operasional bank udah nggak ada, ya. Ya udah nggak ada operasional bank, ya. Oke, ya. Jadi nanti mata kuliah yang pertama itulah ya kita jadikan contoh untuk tugas akhir. Karena operasional bank udah nggak ada ya. PB, selanjutnya. Saya, Bu. Baik, perkenalkan, Bu, nama saya Febi Paradina. Alamat saya di Jalan Katu, Kelurahan Sahmat, Kecamatan Lubuk Pakam. Hobi saya membaca novel dan menyanyi. Terus mata kuliah yang saya senangi komunikasi bisnis, Bu. Ya, komunikasi bisnis banyak kali ya. Hukum bisnis ini dosennya baik-baik ini ya. Oke, Handoko, selanjutnya.
Selamat siang, Bu. Iya, selamat Perkenalkan nama siang. saya Handoko Nenggolan. Asal saya dari Tebing Tinggi. Mata kuliah yang saya sukai dulu komputer, Bu. Cuman sekarang nggak ada lagi gitu. Ada lah anak komputer, ada 2 semester. Karena Iya ada. iya, ya Ada. lewat. Iya. Hobi Terus? saya sebenarnya kalau ditanya hobi main game sih, Bu, main skater. Janganlah nak, tinggalkanlah sekarang, ya kan? Ya dulu, Ya. Bu, gitu masih Iya. sering. Cuman sekali-sekali gitu. Kalau buang stres main skater gitu, Bu. Oke, tapi ingat ya, ini semester 5 nggak main-main ya, harus menyerahkan 3 judul ke Kaprodi. Ya, pokoknya untuk semester ini kalau mau didengar nasihat Ibu, ya nggak usah main game dulu. Fokus nanti setelah semester 6, ya, boleh sekali-sekali kalau stres, kalau nggak stres jangan. Nanti setelah kerja nak. Di kantor nanti kan enak apalagi ya, karena mengganggu juga pikiran itu ya kan. Tahu Ibu, anak Ibu pun itu ada hari-harinya juga Ibu suruh main itu ya. Oke, Handoko. Iya nak, terima kasih. Kartika. Saya, Bu. Perkenalkan, nama saya Kartika Nanda. Saya berasal dari Kota Dumai. Hobi saya memasak dan membaca novel. Mata kuliah yang saya minati itu kewirausahaan dan komunikasi bisnis. Kewirausahaan dan komunikasi bisnis. Misalnya nanti join nama Berumna ya, wirausaha ya. Ya, karena Ibu seringkali membimbing mahasiswa yang untuk PKM. Oke, ya Kartika, terima kasih Ana. Nabila, ya Nabila selanjutnya. Baik, perkenalkan nama saya Nabila Syarani, berasal dari Kota Binjai. Mata favorit saya bahasa Inggris dan hobi saya nyanyi. Terima kasih. Terima kasih ya, bahasa Inggris ya. Oke ya. Anak Mem Lina Rusli, anak Mem Rena Rosanti ya kan, anak Serbudi. Ya, pasti takut semuanya Mas Serbudi. Ya, paling pasti yang suka ini Ser Sulaiman Ahmad ya kan. Nah, ya. Oke. Nadia Fatihah. Iya, Bu. Perkenalkan, nama saya Nadia Fatihah, alamat Jalan Pematang Pasir, Gang Familia Tanjung Mulia. Hobi traveling, mata kuliah disukain operasional bank. Nggak ada lagi, kayak mana nanti jadi contoh kita ini? Nggak ada lagi yang lain. Nggak ada, nah, ya, nggak bisa, nggak boleh lah, udah nggak ada lagi. Mata kuliah yang ganti. Komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis, oke. Nanti kita bahas itu ya. Paling lama 2 minggu lagi udah kita bahas lah itu ya. Nevada. Selamat siang, Bu. Perkenalkan, nama saya Nevada Uliria Manurung. Alamat saya dari Jalan Titilayang, Kecamatan Medan Amplas. Hobi saya membaca dan memasak. Mata kuliah yang saya minati akuntansi dan manajemen dana bank. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Novita. Bu. Ya. Perkenalkan, nama saya Novita Mesatri Ginting. Saya dari Pematang Siantar. Mata kuliah yang saya senangi matematika keuangan dan praktikum bank. Oh, matematika keuangan dan praktikum bank ya. Oh, berarti nanti mau hitungan ini bagus nak ya, hitungan. Oke, Putri Anggraini. Putri. Iya Bu, baik Bu. Perkenalkan, nama saya Putri Anggraini. Alamat saya tuh di Medan Bu. Adapun mata kuliah yang saya senangi pengantar akuntansi. Nah, hobi saya itu traveling Bu. Terima kasih Bu. Oke, traveling ya, pengantar akuntansi. Berarti anak Bu Susi, anak Bu Nurlinda, anak Bu Rina Mardi ya, anak Bu Epa. Banyak itu kalau pengantar akuntansi. Anak Bu kalau lupa Ibu satu lagi. Bu Lina ya. Arlina. Oke ya. Berarti hitungan itu juga nanti sering Ibu jadikan contoh itu pengantar akuntansi karena itu yang paling mudah
Bisa dia satu variabel, bisa dua variabel, ya. Oke, Putri, terima kasih anak. Rehan selanjutnya. Rehan. Perkenalkan nama saya Bu. Perkenalkan nama saya Rehan Andriani, alamat Jalan Jangka, mata kuliah yang saya sukai hukum bisnis. Hobinya? Terima kasih Bu. Hobi? Hobinya memasak. Iya. Oke ya, memasak ibu rumah tangga ya, tapi janganlah nak capek-capek kuliah ya kan, ya. Tapi nggak apa-apa kalau buka cateringnya kan, ya. Oke Rehan, Silpi. Silpi mana Silpi? Iya. Nama? Perkenalkan, nama saya Silpi Govani Sumbaya, alamat saya di Semalingkar. Hobi saya menulis dan memasak, mata kuliah yang saya sukai manajemen kredit. Oh, manajemen kredit, anak Pak Joni, anak Pak Sudarsono ya. Itu tiap tahun, ini aja Ibu membimbing 4, menguji aja udah 6 tentang kredit ya. Oke. Itu nanti kita bahas. Berarti nanti Silpi lah selalu yang Ibu tunjukin jawabnya ya kan? Ya, analisis kredit. Oke. Supi ya, Supianti Wijaya. Bukan, Siti Sarah belum. Siti Sarah dulu lah, Siti Sarah. Ya, Ibu lihat di laptop Ibu ya. Nanti Supi ya. Siti Sarah dulu. Perkenalkan, nama saya Siti Sarah Bu. Siti Sarah Rokan. Saya dari Langkat. Hobi saya menonton, mata kuliah yang saya sukai operasional bank sama pemasaran. Pemasaran ya nak, oke ya, kemarin memang operasional bank sering juga Ibu jadikan contoh. Jadi nanti kita dalam satu hari itu bisa 3 ya 4 mata kuliah, ya. Jadi biar nanti kalau memang Siti Sarah sukanya misalnya ya, tadi bisa yang contoh Ibu kasih itu bisa dijadikan dijadikan judul, karena nanti akhir semester 5 nak kita udah harus menyiapkan 3 judul loh, dan kita serahkan ke Kaprodi, baru nanti Kaprodi memilih mana yang sesuai dengan yang belum ada pernah diteliti oleh alumni, gitu. Jadi biar selesai mata kuliah Ibu, BK5E udah dapat judul kan enak ya. Oke, itu tadi si Siti, sekarang si Supi udah siap-siap dia ya Supi. Satu lagi ada Bu, namanya Siti juga Bu. Siti Maulidatul. Iya. Iya, saya Bu. Saya Bu. Supi aja dulu. Supi aja dulu Supi. Ayo Pak ketawa. Perkenalkan, nama saya Supianti Wijaya, alamat rumah di Medan, hobinya olahraga, pelajaran disukai, kewirausahaan, operasional bank, sama komunikasi bisnis. Oke, kita bahas komunikasi bisnis. Oke, ya. Baru Siti Maulidatul Hasanah. Oke, Siti. Maaf ya, nak ya. Baik, Bu. Iya, Bu. Selamat sore, Bu. Perkenalkan, nama saya Siti Maulidatul Hasanah. Saya dari Kota Perbaungan. Mata kuliah yang saya sukai kewirausahaan dan komunikasi bisnis. Hobinya? Hobinya menulis dan memasak. Oke, hobi menulis. Nanti bisalah ya, Siti, Ibu ajak join ya nak. Biar akreditasi kita bagus. Ibu ajak nanti pengabdian, Ibu ajak nanti penelitian ya. Karena alumni pun Ibu ajak itu ya. Kalau biayanya, dananya Ibu usulkan ke P3M Polmed. Kalau mereka ACC, Ibu kasih semuanya, ya. Oke, ya. Siti ya, jadi udah dapat lah Ibu ya yang mau menulis. Sekarang Tasya. Saya Bu. Mana si Tasya? Nah, sebutkan Tasya. Perkenalkan, nama saya Tasya Sabrina, alamat saya Kisaran, Kabupaten Asahan. Hobi saya berolahraga sepeda, dan mata kuliah yang saya sukai adalah praktik perbankan dan komunikasi bisnis. Oke, banyak kali ya komunikasi bisnis ya. Siapa dosennya? Ibu MDD.
Ibu Irma, Ibu Cut, iya kan? Itu kan, Nak? Tasya? Ibu Bernat, Bu. Bernadetta. Oh, Ibu Bernadetta. Oh, Ibu Bernadetta ya, tambah ya 4. Oke, ya. Teresia. Selamat siang, Bu. Perkenalkan, Selamat siang, Nak. nama saya Teresia Marpaung. Saya tinggal di Medan. Mata kuliah yang saya sukai praktik bank, dan semester ini sepertinya menyukai perpajakan, Bu. Oke, perpajakan betul ya. Itu juga sering Ibu jadikan contoh itu, perpajakan, PPH. Nah, Ibu membimbing dapat 3 mengenai PPH 21. Nah, itu yang paling payah, 21, 22. Yang paling mudah 24. Cuman prosedur ya kan? Oke ya, perpajakan Teresia. Wah, berarti enak Ibu nanti menerangkan ini ke BK5 ini ya. Valentina. Selamat siang, perkenalkan nama saya Valentina Simarmata, alamat Jalan Kolonel Yosudarso, mata kuliah yang disukai akuntansi keuangan dan akuntansi perpajakan, hobi membaca dan berolahraga, Bu. Membaca dan berolahraga ya. 2 mata kuliah yang Valentina senangi itu pun nanti kita bahas. Nah, tapi itu agak rumit, nah, ya kan? Nah, ya, gitu pun kita bahas, ya. Yang terakhir Yuda, Valentina udah, Yuda, tinggal Yuda. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, Bu, nama saya Yuda Prasetyo Hidayat. Saya berasal dari Kota Parangsidimpuan. Mata kuliah yang saya senangi ekonomi moneter, Bu. Ekonomi moneter. Terus hobinya apa, Nak? Hobi main game, Bu, skater, Bu. Janganlah kayak si Handoko tadi, dikurangin lah. Kalau bisa enggak lagi lah, udah semester 5 lah ya. Nah, kecuali libur semester. Oke, Yuda. Ya, biar nanti nilainya A. Ya, semua mata kuliah di semester 5 ini A. Wah, senang lah Ibu ya kan. Ya. Oke, gitu dulu lah anak-anak Borumna ya. Ibu mau sidang ya, menguji ya itu Kak Yohana. BK A6 berapa ini? A6B. Ya. Jadi Ibu tinggalkan ininya ya ke Google Meet kita ya. Jadi nanti apapun kita kalau menggunakan Google Meet, itu nanti Ibu kabari di Sipadiana. Jangan lupa absen Sipadi nanti kompen. Oke. Jadi biasanya Ibu habis materi atau habis satu menerangkan, habisnya Ibu nanya. Sekarang nggak nanya lah ya. Ibu tinggal langsung ya, Nak. Google Meet kita ini setiap Senin. Ya. Setiap Senin kita ini yang kita gunakan Google Meet-nya. Jadi jangan nanya lagi, Bu, mana link Google Meet-nya, tidak. Nah, ini aja kita pakai ya. Oke. Tasya, bisa dipoto Tasya? Foto dulu kita, Nak. Ya, foto dulu kita ya. Maaf, Bu, Tasya nggak pakai laptop, Bu. Siapa yang? Oh, si Handoko. Foto dulu Handoko. Nanti kirim di grup, Nak. Bu, saya dari HP. Bu. Siapa yang dari laptop? Saya, Bu. Foto dulu yang dari laptop. Satu, Aditya, kamu. Bu, masih ada yang belum on kamera. 1, 2, 3. Udah, Bu. Udah, Nak. Makasih ya, Angelic ya. Oke, Ya, Bu. Nak, Ibu, biar Ibu tinggalkan ya, Nak ya. Selamat siang. Siang, Bu. Siang, Bu. Makasih ya, Bu. So. Dadah, weh.